Bos Karwas dikenal sebagai pemberi harapan palsu, selalu menjanjikan masalah utangan, namun ternyata dirinya dikenal kasar, membuat para karyawan dendam hingga akhirnya mengambil jalan pintas ini. Kejadian kisah nyata kali ini terjadi di Medan Deli Serdang. Seorang lelaki bernama Mahdi 53 tahun, punya istri Simi dan tinggal di rumah bersama anak-anak. Mahdi sendiri punya usaha pencucian mobil bernama Maju Service Station dengan karyawan cukup banyak. Salah satu karyawan Mahdi bernama Azhar bahkan saat itu menjadi saksi kejadian ini. Para karyawan Mahdi sendiri diberikan tempat tinggal mes-mes karyawan yang ternyata tinggal di bawah rumah Mahdi. Sementara Mahdi dan keluarga tinggal di lantai 2. Saat itu diantaranya ada 6 pegawai Mahdi, ada KZ 23 tahun, MA 17 tahun, MR 16 tahun, AS 17 tahun, NH 15 tahun, dan F 16 tahun. Para pelaku sendiri ternyata masih anak di bawah umur hingga namanya harus jadi inisial. Bukannya senang diberi mas, namun mereka nampaknya tersenang karena ternyata dekat dengan sang bos dan sang bos memantau meskipun di luar kerja. Mahdi dikenal sebagai bos yang kasar, kerap marah-marah dan tak tahu tempat. Bahkan belakangan Mahdi disebut bos PHP, kerap memberikan janji bonus, janji naik gaji, namun ternyata hanya angin manis, mulut manis belaka. Suatu hari salah satu pegawai bernama AS menghampiri Mahdi meminta bantuan. AS sendiri mengungkapkan kalau dirinya ingin meminta pinjaman dengan bayaran nanti potong gaji. Meski AS sendiri sadar kalau kemungkinan besar diomeli dan tak diberikan, bahkan diberikan kata-kata kasar, hingga dirinya menyerahkan diri, namun saat itu AS sendiri nampak tak punya pilihan dan meminjam uang kepada bosnya. Saat itu AS langsung mendatangi dan mengutarakan niatnya. Namun benar saja, Mahdi mengumpat dirinya ngoceh-ngoceh bahkan tumben dan menjanjikan oke, nanti saya pinjami minggu depan. Kejadian langka terjadi karena tiba-tiba Mahdi mengiyakan dirinya akan meminjamkan pinjaman kepada pegawainya. Tak seperti biasanya, Mahdi dikenal sebagai bos yang pelit, tak pernah memberikan pinjaman. AS senang meskipun dirinya mendengar pernyataan kasar dari sang bos, bahkan gak dipedulikan. AS sendiri kembali kerja saat itu dengan kebahagiaan masalah dirinya terselesaikan. Waktu seminggu berlalu hingga akhirnya AS pun kembali menemui sang bos Mahdi. Langsung menemui Mahdi, namun saat itu Mahdi bingung dan ada apa AS datang ke tempatnya. Mahdi pun marah karena AS malah seperti malas-malasan bekerja. Tak lama AS mengingatkan lagi kepada Mahdi sang bos yang mau memberikan pinjaman. Namun jawaban Mahdi kesal dan mengungkapkan Mahdi tak pernah bicara menjanjikan dirinya akan memberikan pinjaman. Saat itu jawaban Mahdi membuat AS kesal. Mahdi mengungkapkan kalau dirinya gak menjanjikan apapun. Sampai Mahdi mengeluarkan kata-kata kasar dan marah, hingga akhir pembicaraan mereka tak memberikan bantuan apapun kepada AS. Penuh dengan kekecewaan, AS pun meninggalkan ruangan kerja Mahdi dan juga ngamuk-ngamuk, bahkan teman-temannya melihat saat itu. Mengakui kesal usai dirinya keluar dari kantor sang bos, AS pun menceritakan kepada teman-teman pegawai lainnya. Pegawai lainnya yang memang sedang kerja pun nampak seperti sudah biasa dengan pelakuan Mahdi sang bos. Mereka pun akhirnya ikut kesal kepada sang bos yang memang sebenarnya PHP dan juga kasar kepada karyawannya. AS pun langsung mengajak teman-temannya sama-sama yang dendam kepada Mahdi untuk memberikan pelajaran. AS menginginkan balas dendam kepada sang bos agar tak semena-mena lagi. AS yang masih emosi bahkan mengungkapkan pada temannya dirinya ingin menghabisi sang bos dan mengambil harta-hartanya lalu kabur berpencar. Mendengar ucapan AS kepada 5 orang temannya, mereka pun berpikir. Namun karena emosi yang tersulut dan dipanas-panasi, akhirnya mereka pun setuju mendapat dukungan. Keenam pegawai ini akhirnya merencanakan matang untuk menghabisi Mahdi sang bos. Mereka pun kembali bekerja meski dalam hatinya sudah kompak ingin menghabisi sang bos. Tepatnya di tanggal 24 Desember 2023, mereka pun merencanakan matang aksi dan strategi ini. Di tanggal 25 Desember 2023 pulang kerja, mereka siap-siap dengan tugas masing-masing. KS dan AS menyembunyikan besi pintu kunci garasi Karwas yang biasa dipakai Mahdi, berniat agar Mahdi kemes menanyakan kepada mereka. Nah, saat itulah rencana mereka akan melakukan penganiayaan kepada sang bos. Juga salah satu dari mereka akan mematikan lampu dari tempat kejadian. Saat itu jam 7 malam, Mahdi pun tak menemukan besi kunci garasi. Mahdi yang kesal langsung kemes anak-anak menanyakan kepada karyawannya. Sesampai di mes tanpa pengetahuan Mahdi, para karyawan yang sudah memegang senjata tajam langsung menikam Mahdi dengan senjata masing-masing. Bahkan saat itu kondisi lampu memang sudah mati, dimatikan salah satu pegawai Mahdi. Tujuannya agar Mahdi tak tahu siapa para pelaku. Tak bisa memberikan perlawanannya, Mahdi pun langsung terjatuh dan mengeluarkan banyak cairan merah hingga akhirnya dirinya pun menghembuskan napas di tempat. Setelah menyelesaikan aksinya dan memastikan Mahdi sudah tak bernyawa, mereka pun melakukan aksi selanjutnya.
berencana mengambil harta-harta Mahadi, namun ternyata di saku Mahadi sendiri tak mendapatkan apapun. Mereka langsung mencari harta di atas di tempat tinggal Mahadi. Di sana juga mereka pun langsung melihat mobil Mahadi yang akan dijual. Namun saat mereka mencari harta, istri dari Mahadi pun sedang mencari Mahadi kebingungan. Kenapa dengan lampu rumah yang tak menyala? Istri Mahadi pun berteriak-teriak mencari sang suami. Langsung ke bawah menyalakan listrik, tak lama mendengar suara berisik di mes, hingga akhirnya istri Mahadi pun langsung ke mes anak-anak. Kaget melihat para pegawai sudah penuh cairan merah dan acak-acakan. Sementara tak jauh dari sana sang istri melihat Mahadi sudah tak bernyawa. Istri Mahadi pun berteriak memanggil keluarganya. Namun saat itu para karyawan pelaku pun panik hingga berniat menghabisi istri Mahadi. Namun istri Mahadi makin berteriak hingga membuat mereka ketakutan dan kabur. Para pelaku pun melarikan diri sebelum warga dan keluarga Mahadi yang lain datang. Para karyawan yang sudah kabur membuat dua anak Mahadi berteriak, namun ada juga salah satu pegawai Mahadi yang tak ikut bernama Azhar. Azhar kaget dengan tindakan karyawan lainnya hingga langsung mengabari pihak yang berwajib. Tak lama pihak yang berwajib datang menyelidiki kasus ini dan membawa Mahadi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Tak lama pihak polisian pun meminta keterangan dari istri Mahadi dan juga karyawan yang tak ikut melakukan. Istri Mahadi pun mengungkapkan ke-6 pelakunya karyawan Mahadi sendiri. Ke-6 karyawan melakukan kejahatan ini kepada Mahadi pun akhirnya diamankan pihak yang berwajib. Hasil otopsi sendiri mengungkapkan kalau Mahadi mendapatkan penganiayaan. Dan usai dilakukan otopsi, jasad Mahadi pun dikembalikan kepada keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sementara ke-6 pelaku diamankan dan diadili, mereka pun dituntut pasar berlapis. Keluarga Mahadi mengungkapkan tak ingin memaafkan mereka dan menginginkan mereka dihukum seberat-beratnya. Ke-6-nya dituntut hukuman seumur hidup hingga, namun beberapa di antara yang masih bawah umur hanya dihukum 10 tahun. Membantah tuduhan para karyawan dan yakin ini hanya fitnahan belaka. Istri Mahadi mengungkapkan kalau sang suami dikenal sebagai suami yang baik meski memang cukup tegas. Masalah pinjaman keuangan mereka memang kerap melakukan dan kerap tak membayar. Bahkan saat dipotong gaji pun mereka memang sudah keluar sebelum membayar hutang mereka. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.